Tommy Adrian berada di Wisma Erni ini Bang. Wisma Erni Lawang ya, teman-teman bisa lihat ceritanya, kisahnya sudah tertulis di Google. Jadi kalau saya boleh cerita, mohon maaf sekali. Menurut masyarakat dulu ada kejadian seorang pengusaha Tionghoa punya istri namanya Erni. Kebetulan dia juga yang punya bangunan ini. Maaf katanya dibantai atau dibunuh sama keluarga. Makanya pada malam hari ini saya ingin mencoba mencari kisahnya lebih lanjut. Siapa tahu bisa ketemu dengan Ibu Erni dan komunikasi dengan saya. Dan sebelumnya saya ingin mengisahkan di balik kisah Wisma Erni. Dan begini kisahnya. Di Kabupaten Malang, tepatnya di daerah Lawang, ternyata menyimpan kisah kelam yang tidak terungkap bagi sebagian orang hingga sampai saat ini. Tetapi kami dari Rekam Jejak Official dibantu dengan beberapa ahli spiritual berhasil mengungkap kebenaran kisah dari peristiwa tragis yang terjadi puluhan tahun silam. Dan begini kisahnya. Di antara beberapa bangunan tua, terdapat satu tempat yang menyimpan misteri di dalamnya, yaitu sebuah bangunan yang sudah lama terbengkalai. Bangunan tersebut merupakan sebuah villa yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar bernama Wisma Erni. Sebuah bangunan megah yang terletak di Jalan Dr. Sutomo 16, Lawang, Kabupaten Malang. Villa Erni atau Wisma Erni telah berdiri megah di era 80-an dan menjadi pusat perhatian di kawasan tersebut. Pasalnya, bangunan ini merupakan kediaman mewah milik seorang pengusaha asal Surabaya dari keturunan Tionghoa yang bernama Hari Sutejo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, pemilik rumah tersebut yang bernama Hari Sutejo adalah seorang pengusaha yang cukup nekat karena membangun rumah di atas tanah bekas kuburan, yang mana warga kerap memperingatkan sang pemilik rumah, namun tidaklah dihiraukan. Sampai terjadilah sebuah peristiwa berdarah yang cukup tragis di rumah itu, yang mana menurut cerita yang beredar mengatakan bahwa Erni adalah istri kedua dari pemilik rumah yang bernama Hari Sutejo. Dan di dalam kesehariannya, keluarga ini terlihat kurang harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran di dalam keluarga yang sempat disaksikan oleh warga sekitar. Dan menurut versi cerita yang beredar, dikatakan bahwa pada malam itu keluarga tersebut mengalami peristiwa tragis yang sangat memilukan, yang mana pada hari itu terjadilah sebuah pembunuhan yang menewaskan seluruh anggota keluarga tersebut dan tidak diketahui apa penyebabnya. Versi lain juga mengatakan bahwa sang pemilik yang bernama Erni tewas bunuh diri dikarenakan suatu hal yang membuat dia nekat mengakhiri hidupnya setelah mengeksekusi seluruh anggota keluarganya. Dan beginilah kebenaran kisahnya. Menurut penerawangan ahli spiritual yang namanya enggan disebutkan, pada malam itu terdengarlah sayup-sayup suara gaduh dari dalam rumah mewah tersebut, yang ternyata ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Sampai-sampai terdengar juga suara seperti suara piring pecah, entah dilempar atau dibanting. Kegaduhan tersebut terjadi sekitar 30 menit.
Waktu itu pukul 11 malam, disertai hujan gerimis dan beberapa kilatan petir. Dan setelah pertengkaran selesai, keduanya lalu masuk ke kamar di lantai 2. Dan setelahnya, secara tiba-tiba, sang istri yang bernama Ernie keluar kamar dengan mengendap-endap dan kembali sambil membawa sebuah pisau di tangannya. Sempat terlihat seperti orang bingung, seperti berpikir. Lalu beberapa saat ia kembali masuk ke kamar. Dan 30 menit setelahnya, dia keluar lagi dan masuk ke kamar sebelahnya. Mungkin itu kamar anak-anaknya. Lalu setelah itu, menurut ahli spiritual di dalam penglihatannya, yang ternyata menurut dia pandangannya mulai buram dan kabur setelah Ernie masuk ke kamar anak-anaknya sambil menggenggam pisau yang berlumuran darah. Jadi beliau mengatakan secara logika bahwa istrinya yang bernama Ernie menghabisi suaminya terlebih dahulu, lalu mengeksekusi anak-anaknya dan mengakhiri hidupnya sendiri tanpa diketahui penyebab yang pasti atas dasar peristiwa tersebut. Dan setelah kejadian ini, warga sekitar pun menjadi geger dengan penemuan mayat satu keluarga yang diasumsikan dengan perampokan disertai pembunuhan. Dan beredarlah beberapa versi cerita yang mengarah pada kejadian tersebut. Dan konon dari cerita masyarakat sekitar, sosok Ernie beserta keluarganya menjadi arwah penasaran yang sering menampakkan diri di atas balkon lantai 2 dengan mengenakan daster berwarna putih yang sedang menangis penuh penyesalan. Sosok Ernie masih berkeliaran untuk mencari kedamaian yang tidak pernah ia temukan. Setelah peristiwa itu berlalu, pada era 90-an, bangunan mewah tersebut tidak berpenghuni dan terbengkalai. Oleh sebab itu, bangunan villa tersebut menjadi saksi bisu dari penampakan-penampakan yang menakutkan dan suara-suara misterius yang terdengar di bekas bangunan pada malam hari. Lalu sejak kejadian itu yang membuat tidak ada orang yang berminat mengambil alih bangunan ini, sehingga para warga membiarkan bangunan villa ini terbengkalai dan termakan usia. Hingga saat ini, setelah tim rekam jejak ofisial berkunjung untuk melakukan eksplorasi dalam ritual doa di Wisma Ernie, yang ternyata sekarang sudah dibeli oleh pihak yayasan dan rencananya akan dijadikan pondok pesantren, yang mana sekarang ini masih di dalam tahap pembangunan, dan kami doakan semoga cepat selesai. Namun beberapa di antaranya masih ada tersisa sedikit bangunan lama, yang mana pada malam itu kami melakukan ritual doa di bangunan tersebut yang masih ditumbuhi oleh ilalang, dan beberapa lantainya masih ada, yang mana kemungkinan sisa bangunan tersebut akan dibongkar dan difungsikan sebagai fasilitas pesantren. Alhamdulillah ya sob, akhirnya bangunan mewah yang terkesan angker dan penuh misteri ini akan beralih fungsi menjadi pondok pesantren yang bermanfaat bagi warga sekitar. Dan kisah ini biarlah menjadi kisah lalu yang tidak perlu diingat, tetapi menjadi kenangan dan pembelajaran untuk hidup yang lebih baik lagi. Wassalam.
Yuk, dah. Oh, ini bangunan juga ya. Nah, ini temboknya guys. Ada jalan nggak sebentar? Bekas temboknya. Bangunannya 2 lantai ya. Guys, sobat-sobat rekam jejak bisa dilihat ya, di bekas bangunan villanya itu lantai 2, ini tinggal 1 lantai yang tersisa nih. Kemungkinan akan dibongkar sih, mau dibikin pondok pesantren ya. Ini ada masih yang lama bangunannya. Ini ada gambar anak kecil ya, bener nggak sih? Betul ya, matanya, hidungnya. Ini perempuan. Oke. Bangunan lamanya. Ini belakangnya, belakang rumahnya. Ini pohon gede. Belakangnya kebun ya guys, masih ya, pohon pisang. Ya, ini bangunannya. Oke, tadi saya sudah membangkarkan 4 dupa buat teman-teman sosok-sosok yang penunggu di Villa Erni atau di rumah Erni yang telah mendahului kami semua. Semoga arwah kalian diterima di sisi Allah Maha Kuasa. Saya Tommy Adrian dari Rekam Jejak Official. Terima kasih atas kunjungan hari ini. Dipersilakan hadir di sini. Tujuan ini saya akan mengulas atau mengupas kisah masa kelam yang pernah terjadi di sini. Oke, pelan. Bekas bangunannya masih asli ya. Nah, ini tembok sampingnya. Ini ada ruangan yang tadi saya perlihatkan ya. Sekali lagi kita ambil. Cuman ini kita nggak bisa ada akses masuk, jadi harus manjat lewat sini yang pakai tangga.
Kevin. Itu saja cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.